warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Magenta Tio Syaputra dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas B angkatan 2020. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Putus Suharso, mengenai bagaimana cara membuat podcast di mata kuliah komunikasi informasi. Di podcast kali ini saya dan teman saya akan membahas mengenai mendaki gunung, tentang apa itu mendaki gunung, tentang pengalaman-pengalaman mendaki gunung atau cara mendaki gunung. Oke, sebelum kita masuk ke video kita kali ini, saya akan memperkenalkan teman saya, yakni bernama Abuzar Al-Ghifari. Boleh Mas Abuzar diperkenalkan lebih detailnya? Ya, makasih Mas Ginta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abuzar Al-Ghifari. Saya dari instansi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ya, yang di Jakarta. Tinggal saya di Jakarta Timur, di Kecamatan Cipayung, Kelurahan Munjul, itu dekat Jambore lah tepatnya. Udah sih paling untuk perkenalan ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke membahas tentang mendaki gunung atau pendakian gunung, saya mau nanya nih, Mas Abuzar itu mendaki gunung udah dari kapan sih pertama kali mendaki gunung itu? Mungkin kalau dari awal itu pertama kalinya 2018 ya, awal tuh. Iya, awal tuh. Itu kelas berapa tuh? Itu saat itu saya itu kelas 10 atau kelas 11 ya. Kelas 10 atau kelas 11 SMA ya. Iya, SMA. Kira-kira. Itu pas nanjak itu sama temen-temen kah atau sama keluarga kah atau bahkan bisa sendiri enggak? Jadi saat nanjak itu saya sama saudara plus sama temen. Sama saudara plus sama temen. Iya. Itu digabung. Iya, bareng-bareng. digabung. Jadi gini, awalnya itu yang ngajak tuh temen kan. Iya. Temen SD saya tuh waktu itu sempat ngumpul, ada 4-5 orang lah kan. 4-5 orang ngumpul temuan tuh di rumah temen. Nah, tiba-tiba ada yang ngomong nih, nanjak yuk. Kaget lah kan. Jadi awal mulai tuh karena nongkrong ya? Iya, nongkrong. Nanjak yuk. Lah, boleh tuh, gitu kan. Boleh tuh. Ya udah, akhirnya saya izin lah kan sama orang tua. Iya, izin dulu. Abu mau nanjak nih mah, gitu kan. Oh ya udah, sama siapa? Sama temen. Yeah. Tapi harus ada yang udah berpengalaman ya, kata mama. Pas izin pertama kali itu langsung dibolehin? Boleh. Tapi harus ada yang berpengalaman. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak nggak boleh kalau benar-benar semuanya baru pemula lah, perdana bahasanya. Iya. Nggak boleh kalau perdana semua. Tapi saat itu ada yang udah pernah nanjak atau belum pernah semua nih? Temen-temen masih perdana semua. Oh, masih perdana semua? Sama sekali nggak ada yang? Nggak ada. Terus gimana itu, ngebohong ke orang tua? Nah, kalau itu bukan bohong sih sebenarnya. Kan dari yang orang tua bilang itu kan harus ada yang berpengalaman. Nah, akhirnya untungnya dari keluarga saya itu kan rata-rata itu emang orang-orang yang suka sama alam lah, pecinta alam. Pecinta alam. Jadi saudara-saudara yang sepantar itu ada yang mau ikut. Oh, ada yang mau ikut. Jadi ngedampingin kalian yang masih baru ibaratnya ya. Iya, gitu. Ngedampingin. Terus itu ke gunung mana tuh pertama kali nanjak? Pertama kali ke Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu apa namanya? Estimasi dari jalannya dari mana? Dari rumah atau dari rumah teman? Kalau jalan kita ngumpul di Terminal Kampung Rambutan ya. Oh, Terminal Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan. Itu malam. Berangkat tuh malam, naik bis kan. Kira-kira sampai itu jam 11 jam 12 malam lah kira-kira. Tadi bisnya jalan jam berapa?
Kalau jalan kira-kira jam 9 Jam 9. jam 10-an. Jam 9 jam 10 nyampe Iya. jam 12. Iya, jam Oh, cepet 11 juga ya. 12 ya. Kan sepi juga maklum. Itu nyampe itu ke gunung atau ke mana nih? Nah, kalau nyampenya itu di ini ya, nyampenya. Jadi kalau ke Gunung Gede itu kan kita nggak bisa langsung ke base camp kan. Jadi kita nyampe kayak depan gang lah istilahnya. Sebelum itu boleh nggak dijelasin base camp itu apa sih? Base camp itu kayak tempat kita buat nginep lah. Kalau kita baru sampai daerah ya kan, daerah Jawa Barat nih, sampai daerah sana. Nah itu tempat kita buat tidur, kayak warung. Jadi sebelum kita nanjak, kita tuh tidur dulu di base camp nih. Oh gitu. Iya. Tapi kalau udah mau nanjak, baru kita siap-siap ke Gunung Gede Nah, itu. benar. Iya. Jadi gitu guys, base camp itu. Ya terus? Jadi kita sampai, itu kita di situ naik angkot. Iya. Kita naik angkot buat ke base camp. Oh naik angkot Iya. dari turun dari bis itu naik angkot buat ke base camp. Iya benar. Jauh emang dari. Wah lumayan jauh. Dia juga jalannya nanjak kan. Oh iya. Jadi yang pertama faktor udah malam, yang kedua capek, nguras tenaga kan kalau jalan, kalau misalkan nggak naik kendaraan lagi. Oh gitu. Kalau bisa dibilang sebenarnya naik angkot itu juga mahal sih sebenarnya. Mahal lumayan. Cuman ya itu yang tadi takut kalau kita nggak naik angkot kan capek terus juga kemalaman. Juga. Iya. Apalagi besoknya mau nanjak kan capek. Iya. Apalagi kan kita juga masih pemula. Oh iya benar, masih pemula. Iya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih itu pengalaman pertama kali nanjak gunung itu sama teman-teman di gunung apa tadi? Gunung Gede ya? Iya, Gunung Gede. Boleh diceritain nggak itu? Dari mulai base camp sampai nanjak terus turun lagi. Sedikit aja. Mungkin kalau tadi kan perjalanan udah ya, dari Jakarta sampai ke sana. Nah, ini saat udah di base camp itu kan kita tidur bangun-bangun subuh itu kita prepare lagi. Nah prepare itu kan udah saat mau berangkat itu emang udah prepare, udah nyiapin barang-barang, udah packing barang. Nah di sana pun kita packing ulang lagi, kita rombak lagi lah, takut ada yang ketinggalan. Ditambah kan mungkin kalau emang bisa bawa cuman 3 atau 4 tas yang harusnya 5 gitu kan. Oh biar nggak berat-beratin juga ya. Nah terus bisa ganti-gantian. Tapi kalau misalnya nih kalian bawa 5 tas terus ternyata bisa nih 3 tas yang dibawa ke atas. Nah 2-nya ditaruh di mana? Nah 2-nya dititipin. Oh dititipin. Bisa di mana, di base camp itu? Kan base camp itu kayak rumah orang gitu, rumah warga ataupun warung. Iya. Oh begitu. Nah terus gimana tuh setelah persiapan? Habis persiapan itu udahlah kita ngumpul dulu tuh kan, ngumpul rame-rame tuh, kita ngumpul bikin lingkaran. Di situ ada pengarahan lah dari saudara saya itu kan yang udah berpengalaman, diarahin nanti jangan buang sampah sembarangan. Ada aturan-aturannya. Ada disuruh jangan buang sampah sembarangan, terus juga omongannya dijaga ya kan. Oh iya benar, apalagi anak muda sekarang ya kan. Ngomongnya emang payah. Omongannya dijaga, terus harus tetap kompak lah ya kan. Kalau ada apa-apa bilang, jangan diem. Oh gitu. Nah, kalau ada apa-apa bilang sakit lah atau ngalamin apalah bilang. Tapi Mas Bujar ada kendala sakit gitu enggak? Alhamdulillah enggak. Kira dari abis itu kita mulailah jalan ya kan. Mulai nanjak tuh jam berapa tuh? Mulai nanjak jam 7 kira-kira. Jam 7 pagi? Iya, jam 7 pagi, jam 8. Nah ini masih belum ada suasananya lah ya kan. Suasana gunung hijau, bau-bau daun itu belum ada ya? Masih bawah soalnya. Masih di bawah. Paling dingin. Udah mulai dingin tapi. Karena kan udah daerah-daerah Jawa Barat kan dingin. Oh iya benar. Hawa-hawanya. Iya. Terus nanjak. Jalan. Di situ tiba-tiba di pertengahan lah ya kan. Iya, ada sedikit kendala.
Kenapa tuh? Nah, jadi kita kan nanjak itu total ada tujuh orang. 7 orang. Iya. 2 itu saudara, 5-nya itu termasuk saya pemula. Oh, pemula. Sama temen termasuk pemula. Nah, kendalanya itu dari teman saya itu kakinya ada yang terkilir. Terkilir? Iya. Udah itu belum jauh dari base camp? Udah hampir sedikit lah. Oh, udah jauh sedikit. Nah, terus gimana? Terkilir lah ya kan. Ya keseleo. Jalan keseleo tuh dia. Ya udah akhirnya kayak diurut-urut pelan lah gitu kan, urut-urut dikit ya. Pijitin lah. Pijitin. Ya pakai spot cream ya kan. Alhamdulillah enakan. Itu kayak gitu tuh biasanya karena dia sebelum itu belum pemanasan. Oh, ada pemanasannya ada. Ya? Kayak gimana tuh? Pemanasan jadi kayak stretching kayak main iya, futsal benar. gitu. Oh, kayak gitu. Gitu. Kayak gitu tuh sama aja kayak kita mau kan jatuhnya kayak gitu nguras tenaga kan. Iya. Oh iya, main kaki juga. Jadi harus ada stretching, pemanasan. Nah, sebelum itu juga sebenarnya ada ini juga. Ada dianjurinnya itu sebelum nanjak itu kita lari. Maksudnya sebelum beberapa hari sebelum itu kita lari biar otot-otot kita itu kayak terbiasa buat capek lah gitu. Iya, benar-benar. Nah, terus setelah teman Mas Buzar itu terkilir itu dia lanjut atau gimana? Nah, alhamdulillahnya dia masih mentalnya masih kuat, masih udah lanjutin aja dulu. Nggak apa-apa, dia kan. Udah lanjut. Alhamdulillah lah ya kan sampai di camp di pos yeah. Buat kita bangun tenda tuh kan. Oh, pos itu buat kita bangun tenda. Iya, pos. Kalau masalah sebutan sih sebenarnya setiap gunung kadang beda-beda ya. Yeah. Cuman yang lumrahnya yang biasa didengar itu ya pos atau shelter ya kan. Oh iya, shelter. Kalau shelter sih sebenarnya lebih ke tempat-tempat buat istirahat doang. Oh, tapi pos ini tuh emang dikhususkan buat para pendaki atau kayak soalnya saya pernah ngeliat tuh, jadi kayak ada di gunung mana gitu, Himalaya ya, di luar negeri di YouTube saya nonton, atau mungkin beda sama di Indonesia ya, saya kan nggak tahu. Kalau pos itu di sana itu kayak perkotaan. Kalau di Indonesia gimana? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Beda kayak perkotaan gitu. Beda. Kayak desa-desa. Oh, beda. Beda dong. Jadi kayak apa? Warung gitu bukan? Kalau pos itu kayak gambaran dasarnya lah ya. Pos itu kayak cuman lahan luas doang, kayak lapangan lah jatuhnya. Buat kita bisa tempat ngecamp. Kayak buat istirahat ya. Iya, buat bangun tenda, buat istirahat, atau kalau emang mau lanjut langsung ke puncak ya kan. Itu kita buat istirahat gitu. Terus akhirnya kalian ngecamp dulu di situ? Iya, akhirnya ngecamp itu naik kan jam 7-an ya kan, jam 7-an pagi, nyampe itu ini hitungannya sih lumayan lama ya. Nyampe itu kira-kira jam 6, jam 5, jam 6. Hampir mau maghrib lah. 6. Iya, nyampe. Nah, itu di Gunung Gede itu ada pos berapa pos sih? Kalau boleh tahu. Kalau di Gunung Gede ini kan Gunung Gede itu ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur. Ada via Putri, via Cibodas, sama via Selambitana. Nah, Mas Buzar ini yang mana? Kalau saya kemarin yang perdana itu via Cibodas. Oh, via Cibodas. Kalau via Cibodas itu mungkin kalau saya udah agak lupa ya beberapa pos itu, cuman lumayan banyak. 5 nyampe 5. Mungkin. Soalnya di sana kan kalau lewat via Cibodas itu dia ada 2, jadi nanti kita jalan ketemu pos, kita jalan lagi ketemu shelter, jalan lagi ketemu pos. Jadi shelter itu jatuhnya itu kayak anaknya pos lah. Kita jalan ketemu pos 1. Nah, jalan lagi ada shelter 1, shelter 2. Mungkin lebih kecil kali ya. Kayak gitu. Kayak bener-bener buat istirahat sebentar doang sih. Nah, itu mengenai pos. Kalau saya nanya pas udah di puncak ya, puncak gunungnya gimana tuh? Kalau udah di puncak waktu itu muncak itu kan pagi kan.
Mungkin kalau jam 8 lah. Iya. Jam 8 itu jatuhnya udah agak siang sih, tapi jam 8. Alhamdulillah, tapi kalau di puncak alhamdulillah saya dapat summit ya, dapat cerah. Cerah. Oh, maksudnya dapat nggak hujan lah ya, nggak mendung. Nggak hujan, nggak mendung, cerah. Iya. Dapat view. Iya, Dapat pemandangan yang bagus. Tapi sebelum di puncak itu kalian ngecampnya di pos 1 itu atau di pos 1? Maksudnya kayak masang tendanya. Kalau ngecampnya itu, jadi kalau naik Gunung Gede via Cibodas itu ada namanya pos Kandang Badak sama kalau nggak salah Kandang Batu ya, kalau nggak salah ya, saya agak lupa soalnya Kandang Batu atau Kandang Badak. Nah di situ saya ngecampnya di Kandang Badak. Oh, di Kandang Badak. Iya. Tapi dari Kandang Badak sampai puncak gunung itu jauh. Lumayan. Berapa estimasi waktunya? Dari mana? Dari tempat kalian bikin tenda ya, apa sih, masang tenda sampai puncak gunung. Itu lumayan sih. Kayak kira-kira sejam ada. Sejam enggak sih, sejam 2 jaman. Sejam 2 jam. Oke, maaf teman-teman, tadi ada azan makanya kita pause dulu. Kita lanjut lagi nih Mas Bujer ya. Boleh. Tadi kan terakhir sampai estimasi waktu ya. Kalau boleh tahu nih, dari pas di puncak terus Mas Abujar sama teman-teman turun lagi ke mana, base camp ya? Iya, itu estimasi waktunya berapa? Ke pos dulu lah ya. Oh ya, ke pos dulu. Pos buat bangun tenda. Itu estimasi waktu kira-kira lebih cepat ya, karena lebih cepat. Iya, karena yang saya tahu itu biasa kalau di gunung itu lebih cepat turun daripada naik. Karena faktor tenaga ya kan. Tenaga. Terus ditambah lebih mindset kita. Mindset. Iya. Jadi maksudnya mindset itu saat kita nanjak kan mikirnya kita emang pengen sampai nih ya kan. Kita pengen sampai, pengen buka tenda. Tapi kan faktor tenaga kan, nanjak. Oh iya benar. Karena nanjak capek. Mungkin kalau turun itu mungkin lebih kayak santai ya, nggak ada yang dikejar gitu ya, nggak ada. Kalau itu kan kita harus nyampe di puncak jam segini nih. Kalau turun mungkin kayak lebih orang jalan santai juga nggak apa-apa, nggak buru-buru ini pulangnya gitu mungkin ya. Oh gitu. Kalaupun misalkan kita udah kerja ya kan, besok gue udah kerja nih, terus gue harus turun cepet-cepet ya kan. Mungkin tetap masih bisa cepet ya kan, masih bisa cepet karena ya yang pertama santai, terus juga nggak nguras tenaga banget ya kan. Oh ya, mungkin lebih capek naik nggak sih daripada benar. Turun. Iya benar. Apalagi kan kalau turun, apalagi buat orang-orang yang udah berpengalaman banget ya, itu bisa lari gitu kan kalau turun tuh. Oh bisa lari? Bisa lari. Kan bawa carrier. Iya, itulah kesaktiannya. Itulah kesaktiannya, bisa lari. Nah, itu kan pengalaman pertama Mas Abujar ya ke Gunung Gede. Sebenarnya nih Mas Abujar ini udah berapa kali sih ke gunung, naik nanjak gunung, mendaki gunung? Kalau saya sih nanjak itu udah alhamdulillah udah 5 ya, dari 5 kali. Iya. Itu kemana aja tuh? Nah, kemana aja itu 6 ya, jadi 6 kali. Yang pertama kan itu ke Gunung Gede kan. Pertama Gunung Gede, iya. Itu. Nah, lalu ke Gunung Sindoro. Sindoro yang di Jawa Tengah. Sindoro, lalu ke Perahu. Iya, Perahu yang di Jawa Tengah juga. Nah, sisanya gede juga. Oh, gede juga. Sisanya. Jadi ke Gede udah berapa kali? 4 kali. 4 kali. Enggak bosan? Iya, gimana ya? Enggak. Iya, sebenarnya dibilang bosen sih bosen ya, kesana mulu. Cuman namanya kita niat nanjak. Kalau saya pribadi mungkin nggak tahu, beda-beda kan pendapat orang, persepsi orang. Kalau saya pribadi mungkin kalau buat kenapa saya nanjak itu, yang pertama biar otak refreshing gitu kan. Kalau bahasa sekarang mah self healing bahasa sekarang. Bahasa sekarang ya itu kan? Guys. Self healing, terus juga pengen kayak jelajah lah ya kan, jelajah alam jelajah alam. Ngomongin jelajah alam, kenapa Mas Abujar milihnya gunung, kenapa nggak pantai?
Kalau nggak ada wisata-wisata lain yang berhubungan dengan alam, tapi kenapa harus gunung gitu? Kalau ini ada alasan khusus ya. Alasan khusus. Tapi alasan, pribadi. Iya, alasan khusus pribadi ya. Jadi kenapa saya lebih milih gunung daripada pantai itu, alasan yang paling pertama itu karena saya nggak suka kedalaman. Kedalaman maksudnya? Jadi saya itu lebih suka ketinggian daripada kedalaman. Oh gitu. Ya ada namanya fobia apa gitu ya kan, yang fobia sama kedalaman, yang kalau kita nyelam gitu di laut, danau, sungai atau kolam renang Atau bahkan yang dalam Mas ya kan. Abuzar nggak bisa berenang bukan? Enggak. Oh bisa. Nama kayak lomba, kayak lumba-lumba malah. Bisa. Kayak lumba-lumba. Cuman lebih takut ke kedalaman air itu sendiri ya. Jadi kalau saya nyelam itu kayak mikir ada hewan apalah gitu yang aneh. Oh iya. Tapi Dari di gunung kecil juga pasti ada lah. Maksudnya kan kayak alam liar gitu pasti kan ada kayak macan atau itu nggak takut. Nah gitu. Kalau gitu sih alhamdulillah takut. Alhamdulillah sebenarnya takut. Cuman ya itu kan masih bisa lari kita ya kan, masih bisa. Iya. Cuman kalau saya pribadi kan kalau renang capek ya. Kalau dia renang kan lama gimana lari ya kan. Kalau napas juga ada air. Kalau lari kan ya masih bisa sambil napas. Tapi masih suka kan ke pantai? Ya sekedar suka. Cuman nggak sampai kayak nanjak gitu enggak. Oke ya guys, ya mungkin ini udah lumayan lama juga. Terakhir. Bukan pertanyaan sih, lebih ke boleh dong Mas Abuzar kasih pesan-pesan atau apa ya, modal buat para pendaki, terutama pendaki pemula ya, yang ingin mendaki gunung ke depannya, boleh dikasih masukan pesan pada para pendaki yang baru mau mulai mendaki nih. Iya. Mungkin untuk yang benar-benar pemula atau baru sekali 2 kali, ya pesan dari saya jaga sopan santun ya. Jaga sopan santun di sana, jaga etika, terus juga yang bener-bener apa ya, intinya nih ya yang bener harus dijaga banget ibadahnya, jangan dilupain. Kalian Tuhan, jangan mentang-mentang lagi di gunung nggak inget Tuhan tuh. Kalau saya sih selama pendakian itu sebelum pas izin ya, pas izin itu selalu tuh sama orang tua tuh jangan lupa ibadah, jangan sampai sholat ditinggalin, karena kan lagi di sana mungkin susah kali nyari air ya. Iya, sebenarnya tergantung gunungnya juga sih, gunungnya dan tergantung cuacanya. Jangan dilupain sholatnya, karena kan kita ke gunung sekalian bertadabur, ya kan? Bertadabur alam itu kayak apa ya? Saya juga kurang tahu artinya sih, cuman mendekatkan diri nggak? Iya, mau kita bangga lah atas kuasa ciptaan yang di atas. Iya, kita bangga. Cara kita bersyukur dengan segala ciptaannya gitu. Jangan lupain ibadah, terus juga izin, jangan sampai, karena yang saya dapat ya bukan info sih, kayak cerita-cerita awal-awal mula kenapa orang itu bisa ada yang hilang, ada yang kena kesurupan lah, atau masih kerasukan, atau ada yang ikutin ya kan pas pulang. Ya itu awal-awal karena dia masalah izin dari orang tua tuh, restu orang tua. Jangan asal itu cabut-cabut aja jalan, nggak ada izin-izinnya orang tua. Kan itu benar-benar awal mula kan, awal mula pendakian dari izinnya. Karena itu ngaruh banget. Karena kan kalau orang tua ridho, ya pasti Allah pun ridho gitu kan, Tuhan pun ridho. Terus juga buat apalagi ya, mungkin pesannya jaga kebersihan di sana kan. Jorok-jorok tuh, jangan sampai nanjak gunung malah makin jorok. Terus ada lagi? Udah sih paling itu doang. Iya. Oke, jadi gitu guys. Di video kali ini kita ngebahas tentang mendaki gunung, khususnya pengalaman pribadi oleh narasumber saya atau teman saya, yakni Mas Abuzar Al-Ghifari.
Iya. Mungkin cukup segitu aja kali ya. Mungkin Iya. lain waktu kita bisa lah nanjak Nah, bareng lah. boleh Bisa tuh. ya. Boleh Oke. banget. Jaga kesehatan terus Mas Benar. Abujar. Makasih banyak. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih juga dosen pengampu saya Bapak Putut Suharso. Semoga kalian semua sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.